Final Piala AFF U23 2025 akan menjadi laga penuh gengsi ketika Timnas Indonesia U23 berhadapan dengan musuh bebuyutan mereka, Vietnam U23, pada Selasa, 29 Juli 2025 pukul 20 WIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertarungan dua raksasa muda Asia Tenggara ini tak hanya dinantikan karena tensi di lapangan, tapi juga karena perbedaan mencolok dalam harga pasaran pemain masing-masing tim. Berdasarkan data terkini dari Transfermarkt per 26 Juli 2025, nilai total skuad Garuda Muda mencapai 54,75 miliar rupiah. Jumlah fantastis ini menjadikan Indonesia U23 sebagai salah satu tim muda dengan valuasi tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Salah satu yang jadi sorotan adalah Arhan Fikri, gelandang kreatif milik Arema FC yang musim ini tampil memukau di Liga 1. Dengan torehan 2 gol dan 5 assist dari 29 laga, ia diganjar gelar pemain muda terbaik Liga 1. Tak heran, harga pasarnya kini menyentuh 4,78 miliar rupiah, menyamai nilai Muhammad Ferrari, sang bek tangguh di lini belakang. Tak ketinggalan, sang kapten kadek Arel juga memiliki nilai pasar tinggi, yakni 4,35 miliar rupiah, menjadikannya salah satu pilar penting dalam skema permainan menyerang racikan pelatih Gerald van den Burg. Di sisi lain, Vietnam U23 datang dengan skuad yang secara finansial lebih sederhana. Nilai pasar total tim ini hanya 39,98 miliar rupiah, selisih hampir 15 miliar rupiah dari Indonesia. Namun, jangan tertipu angka. Vietnam dikenal sebagai tim yang solid dan tak mudah tumbang, apalagi mereka adalah juara bertahan turnamen ini. Pemain termahal mereka adalah Van Hang Huat, yang memiliki valuasi pasar sebesar 5,21 miliar rupiah, bahkan lebih tinggi dari pemain manapun di skuad Indonesia. Menyusul di belakangnya, Din Bak Muin dengan 4,78 miliar rupiah dan Taisan Muin senilai 3,48 miliar rupiah. Meski Indonesia unggul dari segi valuasi pemain, sejarah mencatat bahwa hal tersebut bukan jaminan di lapangan. Sepak bola adalah olahraga penuh kejutan, dan kemenangan seringkali ditentukan oleh mentalitas, kerjasama, strategi, dan pengalaman bertanding. Vietnam U23 dikenal sebagai tim yang disiplin dengan organisasi permainan yang rapi. Mereka beberapa kali sukses menumbangkan tim-tim unggulan meski tak diunggulkan secara nominal. Sebaliknya, Indonesia yang akan bermain di kandang sendiri dengan dukungan penuh dari ribuan supporter harus cermat mengelola tekanan. Laga final ini akan mempertemukan dua filosofi yang kontras. Indonesia dengan amunisi muda bertalenta dan nilai pasar tinggi, menghadapi Vietnam yang dibangun dengan fondasi kuat, pengalaman, ketangguhan, dan mental juara. Apapun hasilnya, laga ini akan menjadi pertarungan yang seru untuk disaksikan dan menjadi tolok ukur seberapa jauh kedua negara berkembang dalam membina generasi emas sepak bola masa depan. PSSI dikabarkan tengah mempercepat proses naturalisasi dua striker Eropa yang disiapkan untuk mengganti posisi Ula Romeni. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menjawab rumor Tits Dalinga masuk sebagai salah satu kandidat pemain baru Timnas Indonesia. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu tidak mau mengungkapkan identitas pemain anyar yang akan membela tim merah putih. Sebelumnya, Erick Thohir sudah mengatakan bahwa ada dua pemain keturunan yang akan segera membela Timnas Indonesia. PSSI sudah berdiskusi dengan dua pemain itu dan siap untuk menambah kekuatan skuad Garuda. Meski sudah siap, Erick Thohir belum bisa menyebutkan namanya termasuk mengonfirmasi Tits Dalinga. Sebab, Erick Thohir belum berjabat tangan dengan kedua pemain tersebut. PSSI dikabarkan tengah mempercepat proses naturalisasi dua striker Eropa yang disiapkan untuk mengganti posisi Ula Romeni. Ketua Umum PSSI,
Erick Thohir menjawab rumor Thijs Dallinga masuk sebagai salah satu kandidat pemain baru timnas Indonesia. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu tidak mau mengungkapkan identitas pemain anyar yang akan membela tim merah putih. Sebelumnya, Erick Thohir sudah mengatakan bahwa ada 2 pemain keturunan yang akan segera membela timnas Indonesia. PSSI sudah berdiskusi dengan 2 pemain itu dan siap untuk menambah kekuatan skuad Garuda. Meski sudah siap, Erick Thohir belum bisa menyebutkan namanya termasuk mengonfirmasi Thijs Dallinga. Sebab, Erick Thohir belum berjabat tangan dengan kedua pemain tersebut. Milano lahir di Arnhem, Belanda pada 5 April 2004. Darah Depok, Jawa Barat, mengalir deras dalam tubuh pesepak bola berusia 21 tahun itu. Media Belanda Football Premier melaporkan bahwa PSSI sedang mendekati Miliano Jonathans supaya bersedia untuk membela timnas Indonesia. PSSI berusaha membujuk Miliano Jonathans untuk melakukan alih tim nasional. Negara Asia yang tengah berambisi besar itu berharap dapat segera menambahkan penyerang milik Utrecht tersebut ke dalam skuad dan menganggapnya sebagai prioritas utama, tulis Football Premier. Menurut laporan itu, PSSI sedang berkomunikasi secara intens dengan Miliano dan disebutkan melakukan segala upaya demi mengamankan pemain berkaki kidal tersebut. Timnas Indonesia saat ini memang berada dalam kondisi darurat, menjelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar Oktober mendatang. Pasalnya, striker andalan merah putih, Ula Romeni dikabarkan mengalami cedera serius saat membela Oxford United dalam ajang Piala Presiden 2025. Guna mengantisipasi absennya Romeni, PSSI langsung bergerak cepat dengan merancang proses naturalisasi 2 penyerang anyar. Bergabungnya Miliano Jonathans ke timnas Indonesia tentunya bisa menjadi tambahan kekuatan yang penting. Progres naturalisasi Miliano Jonathans pun menunjukkan kata positif. Pihak sang pemain telah mengonfirmasi sedang menjalin komunikasi dengan PSSI. Kendati demikian, pemain kelahiran Arnhem Belanda itu belum bisa membocorkan progres keseluruhannya. Keinginan PSSI menaturalisasi Miliano Jonathans memang bukanlah hal yang baru. Ketika timnas Indonesia masih ditangani pelatih Shin Tae-yong, sosok Miliano Jonathans masuk ke list skuad U20 untuk Piala Dunia U205 di Indonesia. Namun, Miliano tidak merespon positif ajakan PSSI karena telah bergabung dengan skuad U18 Belanda. Miliano kala itu juga dalam masa recovery cedera sejak November 2023 hingga Juli 2024. Fokus pemain berusia 21 tahun itu hanya untuk memperbaiki performa dan menembus barisan utama klubnya saat itu, yaitu Vitesse Arnhem. Miliano Jonathans sendiri diprediksi bakal menjadi pemain hebat beberapa tahun mendatang. Pada usianya yang baru menginjak 21 tahun, Miliano telah menembus tim utama FC Utrecht. Bahkan, Utrecht rela merogoh kocek sebesar 5,21 miliar rupiah untuk mendatangkan Miliano dari Vitesse pada bursa transfer Januari 2025 lalu. Musim lalu Miliano memperoleh 12 penampilan bersama klub. Kesempatan bermain pemain keturunan asal Depok tersebut terjadi pada laga Divisie, 2 Piala KNVB, dan 2 bersama tim di Eerste Divisie atau Liga 2 Belanda.